62 kali 2. 60 kali 2. 60 kali 2. 2 tambah 2. Jadi disatukan jadi 100. Buat guru-guru SMP, guru-guru matematika di seluruh Jawa Barat. Aduh, Jawa Barat lagi yang ini. menjadi problem anak-anak kita hari ini tergantung pada kalkulator. Syaraf ininya nggak terlatih. Oke guys, kembali ke video reaction aku sore hari ini. Apa kabar? Teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Di video kali ini aku membawa satu video yang ini menurut aku sangat menarik banget. Jadi beberapa hari lalu guys, aku tuh menemukan salah satu video judulnya kayak gini. Mengapa Malaysia tidak cocok dibandingkan dengan Indonesia? Gue langsung mikir, kenapa bisa gak cocok gitu? Padahal secara letak geografis kita tuh berdekatan banget. Kayak ini Malaysia, ini Indonesia, bener-bener kayak nempel banget gitu. Selain itu, dari segi budaya, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, itu tuh kita tuh mirip banget gitu. Jadi kalau dibandingin kayaknya sah-sah aja. Tapi ternyata salah satu channel bernama Naragaki di sini dia punya pendapat lain bahwa Malaysia dan Indonesia gak bakal cocok untuk dibandingkan gitu. Gue penasaran. Kemarin gue udah nonton sedikit banget cuplikan dari video ini karena gue penasaran. Jadi kali ini gue bakal ngajakin kalian untuk nonton secara fullnya. Videonya 15 menit, lumayan cukup lama juga. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Ini ada disclaimer dulu, mohon untuk menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap narasi yang ada di video ini. Cuplikan video yang ditayangkan hanyalah ilustrasi pendukung narasi, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, baik itu pejabat, artis, tokoh, agama, dan lain-lain. Agak sensitif, dan dia tuh berani banget guys, sumpah. Gue penasaran. Lo tau nggak, kadang kita tuh sering banget denger omongan kayak gini. Malaysia mah cuma negara secuil, kalah gede lah sama Indonesia. Padahal kalau mau jujur, itu omongan cuma bualan yang emang cocoknya buat sombong atau gaya-gayaan doang, dan bukan buat ngeliat kenyataan. Karena kalau udah angka yang ngomong, hasilnya malah bikin malu sendiri. Gimana nggak malu? Jumlah penduduk yang banyak sama sumber daya alam yang melimpah, itu tuh nggak otomatis bikin masyarakatnya hidup enak. Kadang justru malah jadi beban. Apalagi kalau yang ngatur negaranya itu kebanyakan maling sana-sini, kebijakannya asal dibikin langsung beres, dan isi pejabat yang pola pikirnya masih kayak anak SD. Dengar. Kalau SD ya, lah ini kebanyakan pola pikirnya kayak anak PAUD. Gimana enggak? Baca undang-undang aja nggak bisa. Alasannya karena lupa bawa kacamata. Lah lagian aneh, situ kan udah tua, ngapain gak nyuruh yang muda buat baca? Egois banget kan jadinya. Terus ada lagi, pejabat yang nyanyi Indonesia Raya juga nggak hafal. Aneh kan? Masa seusia lo yang udah bapak-bapak dikurangi sama waktu tempuh pendidikan aja masih nggak hafal? Bener-bener. Wait, diluluin dong pejabat. Ini agak keras dia membawakannya, maksudnya agak berani. Tapi ini fakta guys, kalian harus tahu ini fakta. Beneran ada. Kelewat aneh. Dan lebih anehnya lagi, kok yang kayak gitu bisa jadi pejabat? Jadi tolong dong buat Malaysia, coba bantu dididik pejabat yang model gini. Sebenarnya ada nggak sih pejabat yang model gini di negara kalian? Lanjut lagi ngomongin data, sekarang kita lihat data World Bank tahun 2023 yang lalu. GDP per kapita Indonesia cuma sekitar 4.919 US dollar. Nah sementara Malaysia udah di angka 12.465 US dollar. Artinya apa? Artinya rata-rata orang Malaysia punya daya beli lebih dari 2 kali lipat dibanding orang Indonesia. Dan itu bukan cuma angka di laporan tahunan, tapi kenyataan yang bisa lo lihat tiap hari. Ibaratnya, mereka bisa nongkrong di Starbucks tanpa mikir 2 kali, sementara banyak dari masyarakat kita yang malah masih bingung antara mau beli minyak goreng atau bayar listrik duluan. Kocak kan? Dan masalahnya bukan di masyarakatnya aja, tapi di arah ekonominya juga. Negara Malaysia udah lama sadar kalau ngandelin sawit dan karet doang, itu nggak bakal cukup buat bikin negaranya jadi maju. Makanya mereka geser haluan ke ekspor manufaktur dan elektronik. Tahun 2022 aja, sekitar 36% ekspor mereka berasal dari produk elektronik, seperti chip, semikonduktor, sampai komponen komputer. Mereka udah main di kancah dunia bos. Lah sementara kita masih jualan bahan mentah kayak pedagang loak. Ya seperti contohnya batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Udah gitu dengan pedenya bilang kita ini negara besar. Lah kocak loh. Kalau besar kepala sih iya, tapi isi otaknya ya kosong melompong kalau kayak gini terus. Nah, kebijakan hilirisasi yang sering dibanggain itu juga cuma jadi jargon di panggung politik. Contohnya smelter yang dibangun tapi mayoritas malah dikuasai sama perusahaan asing. Belum lagi soal transfer teknologi buat anak bangsanya sendiri. Nihil bos, gak ada. Dan lagi-lagi kalau mau dibandingin, Malaysia malah tampil beda. Mereka nggak cuma terima investor asing, tapi ngasih syarat yang jelas. Kalau lo mau masuk, lo harus ada pabrik, harus rekrut tenaga lokal, dan harus transfer ilmu juga. Makanya dari dulu wilayah Penang ini udah disiapin jadi kawasan industri elektronik sejak tahun 1970-an. Dan itu hasil strategi panjang, bukan proyek instan yang cuma buat pencitraan kayak di sini.
Bentar, gue udah dapat jawabannya sebetulnya kenapa gak bisa dibandingin dan gak cocok dibandingin antara Indonesia dan Malaysia. Beda level, bos. Bener gak? Jawabannya pasti ke sana. Dan terbukti kok kalau sekarang nama Penang bisa dikenal dunia sebagai Silicon Valley of the East. Iya, Sedangkan Indonesia, keren ya banget. lagi-lagi ya, ganti menteri otomatis bakalan ganti aturan. Ganti presiden juga otomatis ganti arah kebijakan. Nah yang kayak gini nih justru yang bikin investor jadi bingung dan rakyat juga makin stres. Kebijakan yang harusnya berkelanjutan malah berubah tiap kali ganti kursi kekuasaan. Dan lebih parahnya lagi, mental pejabat kita kebanyakan masih mental penjilat. Kalau ada investor asing yang datang, langsung dah disembah kayak dewa penyelamat. Padahal ujung-ujungnya mereka jadi investor itu cuma cari profit doang, bos. Nah tapi Malaysia lebih pintar mainin peran ini. Mereka kasih insentif, iya, tapi ada aturannya, bos. Lah kita boro-boro bikin syarat ketat, malah biasanya ngasih karpet merah buat investor asing. Dan ujung-ujungnya malah dimanfaatin cuma buat jadi sapi perah di rumahnya sendiri. Dan lagi yang bikin tambah miris yaitu masalah tenaga kerja. Dengan 280 juta penduduk, tingkat pengangguran terbuka kita masih 5,3% di tahun 2023. Walaupun katanya turun jadi 4,7% di tahun ini. Sementara itu, Malaysia dengan hanya penduduknya yang sekitar 36 juta aja, penganggurannya cuma 3,5% di tahun 2023 dan turun jadi 3% di tahun ini. Nah itu artinya di sini jelas banget kalau negara yang jauh lebih kecil ternyata bisa ngasih kerja lebih banyak. Dan hal ini bukan karena mereka lebih kaya sumber daya, tapi karena mereka punya strategi industrialisasi yang jelas, bukan sekedar omong kosong di kampanye pemilu. Di sisi infrastruktur, emang kelihatannya kalau di Indonesia ini bisa dibilang makin banyak. Gue sebutin aja contohnya kayak jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta, yang masing-masing kelihatannya kayak negara maju. Tapi asal kalian tahu aja, itu seringkali cuma jadi monumen politik. Dibangun buat pencitraan, bukan buat nyambungin rantai industri. Banyak kawasan industri yang malah mati suri karena perencanaannya yang asal-asalan. Tapi kalau di Malaysia, jelas beda banget. Mereka bangun infrastruktur berbasis klaster industri. Contohnya aja di Selangor dan Penang. Kawasan industri elektroniknya langsung nyambung ke pelabuhan dan bandara internasional. Jadinya ya otomatis harus barang di sana bakalan lancar terus. Dan hal ini bisa bikin investor makin betah. Sementara di kita, kawasan industri kadang malah dibangun di tengah hutan, jauh dari akses logistik, dan ujung-ujungnya ya sepi kayak kuburan. Selain itu, masalah yang paling bikin muaknya lagi ada di birokrasi dan korupsi. Ngurus izin di sini aja masih berantakan dan malah bisa bikin gedek orang. Lah gimana enggak, ketemu pejabat ini harus bayar itu, ketemu pejabat satunya lagi harus bayar lagi, dan hal yang kayak gitu masih ada sampai sekarang. Emang aneh kan? World Bank aja sampai nyatat tahun 2020 Indonesia duduk di peringkat 73 soal kemudahan berbisnis, dan Malaysia ada di posisi ke-12. Gimana tuh? Kalian bisa lihat kan, dunia aja udah ngerti kalau buka usaha di sana jauh lebih gampang. Lah kita masih muter-muter ngurus tanda tangan, nyuruh fotokopi rangkap 2 atau 3 lembar, ini itu dan lainnya. Belum lagi kalau ada biaya pungli itu tadi. Intinya, industri kita lemah bukan karena kita nggak punya potensi, tapi karena arah kita yang nggak jelas sama sekali. Apa pernah kalian dikasih lihat alurnya? Mana pernah kan? Intinya pejabat di sini sibuk ngurus proyek bukan pembangunan. Semua pengen hasil instan, pengen viral, pengen dilihat heroik di TV, tapi lupa bikin pondasi ekonomi yang kuat. Bonus demografi yang sering diobrolin itu malah bisa jadi bonus tolol kalau nggak diurus serius. Rakyat banyak tapi kerjaan nggak ada, dan akhirnya yang muncul bukan kesejahteraan tapi frustasi massal. Kalau bangsa ini mau maju, ya harus belajar dari tetangga. Tapi bukan soal gaya bicara politikusnya, melainkan soal disiplinnya bikin kebijakan industri. Lo boleh buka pintu buat investor asing, tapi lo juga harus punya kontrol penuh di rumah sendiri. Gak bisa terus-terusan jadi babu buat perusahaan asing yang ngambil untung di tanah kita ini. Dan solusinya nggak muluk-muluk. Pemerintah mesti punya arah ekonomi jangka panjang yang jelas, bukan proyek 5 tahunan doang. Fokus di pendidikan vokasi dan riset teknologi, biar masyarakat bisa ikut naik kelas. Selain itu, birokrasi yang rumit juga mesti dipangkas. Sistem izin harus digital dan transparan. Dan yang paling penting, hukum harus jalan karena biar nggak ada lagi pejabat tolol yang jual masa depan rakyat demi suara di pemilu. Karena kalau kayak gini terus, Indonesia bakal selamanya jadi tukang gali tanah buat orang lain. Negara lain udah melesat, kita masih sibuk debat siapa yang lebih nasionalis dan siapa yang lebih agamis. Padahal yang kita perlukan itu tindakan nyata buat bikin masyarakatnya hidup layak. Lo bayangin aja, Malaysia, negara yang luasnya kecil, bisa ngalahin kita di hampir semua sektor. Dan itu bukan cuma tamparan, bos, melainkan itu bogo mentah buat bangsa yang kebanyakan mimpi tapi malas kerja nyata. Ini sekarang dari pendidikan dan skill. Kalau ada lomba, kalian pasti udah bisa nebak siapa negara yang paling ribut soal pendidikan tapi belum ada kemajuan. Ya jelas, Indonesia bakalan jadi langganan juaranya. Tiap ganti menteri, kurikulum diganti. Tiap mau pemilu, pasti ada aja yang namanya pendidikan udah pasti bakalan dijadiin alat kampanye. Tapi ya hasilnya tetap aja gak ada hasil. Malahan makin kesini makin nyungsep. Dimana sekolah makin banyak, ijazah makin numpuk, tapi kualitas lulusannya itu loh yang bikin pengen ngelus dada. Ya gimana enggak, masa ada anak SMA yang hitungan
perkalian aja masih nggak bisa. Nih lo lihat aja dan nilai sendiri ya. 62 kali 2 60 kali 2 60 kali 2 2 tambah 2 jadi disatukan jadi 100. Buat guru-guru SMP, guru-guru matematika di seluruh Jawa Barat, Aduh, Jawa ada Barat hal lagi yang ini. menjadi problem anak-anak kita hari ini tergantung pada kalkulator. Syaraf ininya nggak terlatih. Ini penting, ini harusnya kelas 6 SD. Oke, 60 kali 2 120. Oke, 2 tambah 2 4. 120 tambah 4 Ya Allah. Dan kalau lo mau lihat yang lainnya, ada juga kok data PISA 2002 dari OECD, yang dimana anak Indonesia cuma dapat skor 366 buat matematika, sementara rata-rata dunia itu skornya ada di angka 472. Ada juga skor bacaan di angka 371 dan sains 383. Nah semuanya ini jeblok di bawah standar. Sedangkan Malaysia aja yang bukan negara raksasa ternyata masih bisa di atas kita. Mereka itu matematikanya ada di angka 409, bacaan 388, dan skor dari sains ada di angka 416. Nah ini mengartikan kalau anak-anak mereka lebih siap buat dunia kerja modern. Lah kita masih sibuk debat soal sistem sekolah dan pelajaran yang bisa seharian penuh. Dan itu yang malah mungkin bikin anak jadi makin stres. Ya gimana nggak stres? Masuk jam 8 pulang jam 3 sore, bahkan bisa lebih. Belum lagi kalau les privat setiap hari. Ketambahan lagi soal ijazah di Indonesia yang udah kayak tiket formalitas aja. Banyak banget yang kuliah cuma biar bisa pamer, nih lo gue udah sarjana, tapi Wah, habis lulus malah nganggur. Goblok kan? Data dari BPS tahun 2023 aja pernah nyatat kalau ada sekitar 10,42% pengangguran dari lulusan universitas. Lo bayangin aja, udah kuliah capek-capek, bayar mahal, tapi ujungnya jadi driver ojol. Oh ya, bukan berarti profesi ojol itu rendah ya, dan gua sama sekali nggak ngejudge ke arah sana. Tapi aneh aja, kalau sistem pendidikan kok malah nggak bisa nyambung sama dunia kerja. Aneh kan? Lo lulusan IT tapi jadi ojol, jadi sales rokok, atau jadi office boy. Lah emangnya bahasa coding lo itu kepake ya di situ? Kan nggak juga kan? Sementara itu, tidak negara relevan Malaysia lah, mainnya bisa dibilang sangat cerdas. Mereka ngedorong banget yang namanya itu pendidikan vokasi, yaitu TVET. Sekolah dan industri di sana disatuin. Anak SMK mereka bukan cuma disuruh hafal teori, tapi langsung dikasih akses ke pabrik, ke lapangan, atau ke kerjaan yang beneran nyambung. Dan juga pemerintahnya bikin MOU antara politeknik sama perusahaan, biar pas lulus skillnya bisa langsung kepake. Tapi di sini di Indonesia, sekolah vokasi masih dianggap kelas buangan. Anak pintar masuk SMA, anak gagal masuk SMK. Nah mental bego yang kayak gini nih, yang bikin bangsa ini makin susah maju. Padahal negara maju itu justru berdiri di bahu para tenaga teknis yang terampil. Oh ya, sebenarnya masalah kita itu bukan di fasilitasnya, tapi ya di mental juga. Banyak orang tua yang lebih bangga anaknya jadi sarjana nganggur daripada jadi teknisi sukses. Ya makanya jujur aja, ini pola pikir yang kampungan banget. Dan pola pikir yang kayak gini yang bikin tenaga kerja kita numpuk di sektor nggak produktif. Sementara posisi teknis malah diisi sama tenaga asing. Kenapa bisa gitu? Karena ya kita itu kebanyakan gengsi dan kebanyakan mikirin status sosial. Padahal jelas loh, skill itu jauh lebih penting daripada titel. Terus lanjut lagi kalau ngomongin soal guru, ini juga bikin emosi sih. Guru di Indonesia itu banyak banget, tapi banyak juga yang disiksa sama sistem. Disuruh ngisi laporan ribet, bikin administrasi nggak penting, sampai lupa inti kerjaan mereka itu yang ngajar. Banyak guru malah kerja sambilan buat nutupin kebutuhan hidup. Ada yang jualan makanan, dan ada juga yang jadi ojol. Nah anehnya, pemerintahnya sendiri malah sibuk bikin program ini itu. Ini aku setuju banget soal guru ya, karena orang tua aku juga kebetulan guru. Banyak sekali sistem atau banyak sekali program-program yang itu tuh ribet banget gitu. Udah beberapa kali aku bahas gajinya juga gak seberapa, jadi kayak aduh. Tapi nasib guru ya tetap gitu-gitu aja. Dan bandingin sama Malaysia yang ternyata lebih tertata. Mereka punya jalur jelas buat sertifikasi dan pengembangan skill guru. Emang sih belum sempurna, tapi di Malaysia itu jauh lebih manusiawi daripada di sini. Kenapa? Lo nggak terima? Mana ada sih orang yang punya pemikiran kalau jadi guru itu harus ikhlas walaupun nggak dibayar. Kecuali ya yang ngomong itu dari Menteri Agama ya. Terus make sense nggak? Coba lu pikir aja. Masa iya puluhan tahun lo jadi guru cuma buat ngejar pahala doang? Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Halalan thayyibah rezekinya itu. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang.
Sedangkan guru itu tujuannya mulia, bagaimana memintarkan anak orang. Dan yang paling ironisnya adalah kita suka bangga banget sama istilah bonus demografi. Katanya tahun 2030 sampai 2040 kita bakal punya tenaga kerja produktif paling banyak. Ya oke lah, kita tunggu aja. Tapi gini bos, kalau isinya lulusan setengah matang yang skillnya nggak relevan, gimana coba? Itu mah namanya bukan bonus, malahan itu bisa jadi bencana. Ibaratnya kayak lo punya satu truk yang isinya durian busuk semua. Banyak sih iya, tapi nggak bisa dimakan semua. Nah buktinya banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang malah lebih percaya sama tenaga asing buat posisi penting, dari insinyur, supervisor, sampai ahli IT, karena mereka lebih siap, lebih terlatih, dan lebih disiplin. Dan ini bukan soal nasionalisme, tapi soal kualitas. Kalau tenaga kerja lokal nggak bisa bersaing, ya otomatis kita bakalan selamanya jadi penonton di panggung ekonomi dunia. Dan ya masalah pendidikan kita itu sebenarnya sederhana banget, yaitu fokusnya yang salah. Karena selama ini kita tuh sibuk ngejar jumlah, bukan mutu. Pemerintah bangga banget bilangnya angka partisipasi sekolah naik, tapi seringkali lupa ngecek apakah muridnya beneran ngerti atau cuma hafal doang tanpa ngerti prosesnya kayak gimana. Dan juga kita ini kebanyakan mikirin kuantitas tapi lupa mikirin kualitas. Ya karena itulah, kalau Indonesia beneran mau keluar dari lingkaran setan ini, pertama-tama kita harus berani ngakuin dulu kalau sistem pendidikannya emang lagi sakit. Jangan lagi gengsi ngomongin realita atau fakta, berhenti mikirin gelar dan mulai mikirin kompetensi. Kurikulum harus fokus ngembangin skill, bukan cuma hafalan doang. Dan sekolah vokasi harus diangkat martabatnya biar nggak lagi dianggap buangan. Selain itu, guru juga harus diperlakukan kayak pahlawan beneran. Jangan cuma ngandelin kata-kata kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Lah emangnya masih relevan di zaman sekarang ini ya? Terus apa? Karena kata-kata itu tadi, jadinya lo nggak mau naikin gaji guru. Gitu ya? Ya jangan gila dong. Kalau kayak gitu, mana ada orang yang mau jadi guru lagi di negeri ini? Dan ya, masyarakat juga udah bisa menilai kalau jadi guru di Indonesia ini emang kayak kerja rodi. Nggak ada nilainya sama sekali. Makanya itu, ada sebaiknya dari pemerintah perlu naikin gaji guru, kasih jalur peningkatan skill ke guru, dan bebaskan guru dari administrasi tolol yang gak ada gunanya sama sekali. Dan juga pemerintah harus buka kerjasama lebih luas dengan industri biar sekolah itu punya arah yang jelas ke dunia kerja. Dan yang paling penting, ubah mentalitas kampungan yang anggap pendidikan itu cuma gengsi. Pendidikan itu bukan soal siapa yang paling pintar di atas kertas, tapi siapa yang paling siap di kehidupan nyata. Kalau hal dasar itu aja nggak bisa dibenerin, ya udah, lo siap-siap aja. Bonus demografi yang lo bangga-banggain itu bakalan berubah jadi tsunami pengangguran, dan negeri ini bakalan tenggelam pelan-pelan di lautan kebodohan sistemik yang kita pelihara sendiri. Itu lagi bang, gue mau nambahin, selain guru ya, tenaga kesehatan juga tolong diperhatiin, itu gak kalah penting. Pendidikan dan kesehatan menurutku adalah salah satu hal paling penting dari sebuah negara. Dimana pendidikan, kita tahu sendiri ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, generasi penerus. Kesehatan itu juga salah satu fondasi yang benar-benar harus diperhatikan dari sebuah negara. Percuma kita pintar, kita banyak ilmu, tapi gak sehat, badannya sakit. Dua hal itu sangat penting banget untuk diperhatikan. Pendidikan dan kesehatan itu harus diprioritaskan. Dan masalahnya, pemerintah di Indonesia itu sulit memilih mana nih yang prioritas, mana yang benar-benar masyarakat butuhkan gitu. Benar, kebijakannya banyak yang setengah matang, asal jadi, dan setelah jadi itu malah dijadikan ajang untuk promosi politik. So, di sini gue sedikit menyimpulkan bahwa kenapa Indonesia dan Malaysia itu tidak cocok untuk dibandingkan. Banyak hal-hal seperti yang tadi disebutkan, entah dari industri, pendidikan, skill, sumber daya manusia, kita terlalu jauh. Memang kalau dari letak geografis, dari budaya, dari bahasa, dari kebiasaan adat istiadat, kita mirip banget. Tapi di sini Malaysia sudah sangat jauh banget ke depan guys. Kita harus akui itu. Jangan gengsi untuk mengakui itu. Dan untuk Indonesia gue cuman bisa berdoa aja, semoga suatu saat ada pemimpin yang benar-benar memihak kepada rakyat dan memberikan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat gitu. So, itu saja video kali ini guys. Sorry banget kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan di video kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe juga pemilik video aslinya. Linknya di deskripsi video aku. So, saya Damper pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.